Duh, kalau sampai rumah, gue takut Om Kobar malah berantem lagi sama Abah. Tapi bagus juga sih kalau gue gunain kesempatan ini untuk ngakurin Abah sama Om Kobar. Lagian, Abah juga kan sebenarnya nggak mau musuhan sama Om Kobar. Iya benar. Semoga aja lambat laun gue bisa jadi mediator perdamaian Abah sama Om Kobar. Ayo. Ya Om. Mama. Iya, Ma. Adriana, Mama lagi kesel banget. Emosi jiwa seadanya. Mama kesel kenapa sih, Ma? Gimana Mama gak kesel, gak marah. Dari tadi tuh yang namanya anak tiri kesayangan kamu Reva itu ngata-ngatain kamu. Ngata-ngatain Mama pula. Mama mau tampar dia. Tangan Mama malah ditahan. Kenceng banget lagi, sakit tau gak sih ini pergelangan tangan Mama sekarang. Ya emang gitu, Ma. Anaknya ngeselin banget kan, Ma. Mama udah tahu kan apa yang aku rasain selama ini, Ma. Tapi Mama harus hati-hati sama dia. Karena dia jago banget taekwondonya, Ma. Hah? Taekwondo? Pantesan tuh megangin tangan Mama sampai begini, biru kayak ini sekarang. Emangnya Mama diapain sih? Tangan Mama dipegang sampai dipelintir gitu. Sekarang yang ada nih takutnya patah tulang. Kalau nggak paling nggak kesleo nih kayaknya. Wah bahaya. Gak bisa. Gak terima Mama diginiin. Mama dipelintir tangannya. Wah, bener-bener tuh anak. Keselin banget, enak aja dipelintirin tangan nyokap gue. Mama kayaknya harus belajar bela diri deh, Ma. Yang bener aja Adriana. Kok Mama malah disuruh belajar bela diri? Aduh, bukannya kamu gitu yang bela diri, belain Mama. Kan sepadan kalau kamu yang lawan dia. Masa Mama ngelawan Reva yang taekwondo? Bisa-bisa Mama kamu nih patah tulang. Aduh, udah sering encok. Suruh bela diri pula ngelawan. Ada-ada aja nih anak. Oh iya, aku yang belajar, aku akan belain Mama. Mama tenang aja, aku akan belajar bela diri. Nanti aku lawan dia, Ma. Tenang, Ma. Bagus. Cepet balas dendam. Dah sayang. Kenapa sih nyokap lo? Itu nyokap gue, tangannya dipelintir sama Reva, ribut sama itu anak tiri gue. What? Reva, kenapa nggak lo hajar aja? Ih, lo kalau ngomong sih enak, lo nggak tahu kan, gue tuh nggak bisa apa-apa, dia tuh jago banget bela dirinya. Kayak gue harus belajar bela diri deh. Gue harus ngelawan tuh Reva, sembarangan banget tuh orang. Lo mau nyari guru siapa? Lo lupa, Boy kan guru bela diri. Lo emang ada nonton nggak? Waktu itu dia tanding sama Remo Raga. Dan katanya dia mewakili Dojo Macan Putih. Terus gue denger-denger nih ya dari orang, katanya dia juga ngajar di situ. Oh iya, gimana? Pikiran, gue mau jadi wanita tangguh. Ya bela diri bisa ngelawan tuh anak natskal di rumah gue. Ya bener. Kan gue sambil menjelang minum air minta dia ajarin sama Boy. Begini sayang caranya. Oh, Gini sayang. Wah, keren banget kan? Iya. Yaudah kalau gitu gue mau langsung buru-buru ke sana. oke. Itu juga mau balik kan? Iya. Ya udah, ntar gue bayarin di depan. Oke? Oke deh, Gue duluan ya. Yuk, gue Dah. juga mau balik. Oh ya udah. Yuk. Kalau begini caranya. Kenapa ya ketemu sama Akang Abah terus? Saya niatnya mah ke mall deh pengen melepas stres, pusing, nyari hiburan refreshing supaya bisa ngelupain teteh. Untung nih teh sudah dapat sedikit pakaian buat si Neng. Malah ketemu teteh atau makin tidak bisa melupakan ini mah. Sama Akang Abah, saya juga.
Astagfirullahaladzim lu Yan. Pan lu lagi UN. Ngapain lu keluyuran? Siapa yang keluyuran, Mak? Ian habis narik angkot. Hah? Narik angkot? Lah, ngapain lu narik angkot? Kayak kagak ada kerjaan aja lu. Mak, Ian kan udah bertekad buat ngambil tanah emak lagi yang di Kemang itu yang udah dikuasain sama mamanya Meli. Nah, untuk itu semua kan ada syarat ya, Mak. Ian itu harus punya uang 10 juta. Jadi Ian ngangkot aja udah. Wah, hebat juga lu ya. Gue demen banget. Lu udah bener-bener insaf. Ngebela-belain narik angkot lagi. Aduh, emak jadi kagak tega sama lu. Emak beneran gak tega nih. Ya iyalah Yan. Mana ada orang tua yang tega ngelihat anaknya banting tulang. Pakai nyupir angkot lagi. Berapa sih penghasilannya? Lu kerja 2 bulan juga belum tentu 10 juta masuk. Mendingan lu kagak usah narik aja deh. Mak, lu barusan nggak ngebolehin Ian narik angkot, Mak. Mak, maksud Mak gimana tuh, Mak? Mak mau nalangin uang 10 juta itu dulu ya, Mak? Ya kagak lah. Lah, Mak, kok kagak sih? Ian jadi kagak ngerti nih. Ya elah lu Yan. Maksud emak, kalau ada kerjaan lain yang lebih bagus, yang cepet dapat duitnya, mendingan lu pindah kerja. Gitu maksud emak. Masa kagak ngerti sih lu? Mak, dikirain mau nalangin uang 10 juta. Bikin jantung Ian pot-potan aja nih. Halo Kak Nadia, kenapa Kak? Mondi, mama kamu kecelakaan, Mondi. Astagfirullah. Hah? Cepetan kamu kesini, Mondi. Mama kamu tuh harus dirawat. Tapi Mama udah dibawa rumah sakit? Udah tadi ada yang nolongin. Kamu cepetan kesini ya, di rumah sakit Medika sekarang ya. Oh ya oke. Ya, makasih. Mohon maaf Sensei, kelas sudah siap. Oh iya, duluan aja. Nanti gue nyusul ya. Baik. Saya mau daftar di kelas yang ini, harus ini. Saya nggak mau kelas yang lain, yang ini aja. Oh iya Mbak. Oke, saya isi ya. Iya sebentar ya Mbak. Hai Boy. Hai. Semoga Adriana nggak ikut kelas gua. Ada Dio. Wah, mungkin aja nih Dio pernah tahu siapa mantan pacarnya Adriana. Secara kan itu mantan cowok Adriana, pasti sering ngapel tuh ke rumah Adriana. Hai Dio. Ya kak, Kok pesawatnya nggak dinaikin? kalau dinaikin rusak dong. Iya juga ya. Dia mau nggak main pesawat-pesawatan sama Kak Reva? Nanti biar Kak Reva aja yang jadi pilotnya. Jangan kak, Kak Reva jadi pramugarinya aja. Oh, tapi Kak Reva maunya jadi pilotnya sih sebenarnya. Atau main yang lain aja, main apa? Main perang-perangan aja. Ih Dio, Kak Reva kan cewek, masa Kak Reva main perang-perangan? Itu permainan cowok tahu. Udah deh. Oh, jangan-jangan dulu kamu sering main perang-perangan ya sama Kak Adriana? Enggak juga sih. Aku jarang main sama Kak Adriana, soalnya Kak Adriana jarang di rumah. Oh, Kak Adriana sering sibuk pacaran ya? Iya bener kak. Emangnya mantan pacarnya Adriana itu siapa sih namanya? Pasti Dio kenal dong. Ya, namanya Dio. Masuk kamar. Iya Ma. Sekarang. Ngapain kamu pakai nanya-nanya mantannya Adriana? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Heran ya. Kepo. Lagian yang udah masa lalu
Gak usah dibahas juga, keles. Gak penting ngungkit-ngungkit. Oh, kayaknya saya tahu deh maksud kamu. Jangan-jangan kamu tuh mau adu domba ya antara papi kamu sama anak saya. Mau jelek-jelekin anak saya depan papi kamu supaya papi kamu nanti ceraiin anak saya. Pinter, masih kecil otaknya udah licik ya. Bagus. Pertama Nek, jangan terlalu deket-deket ya. Yang Nenek omongin tuh benar banget. Bener banget. Aku emang mau tahu aja siapa mantannya Adriana. Karena aku tuh tahu banget Adriana tuh masih cinta banget sama mantannya sampai sekarang. Dan aku emang mau ngasih tahu ke papi kalau misalnya nanti aku udah tahu siapa mantannya. Karena apa? Karena aku tuh kasihan, Nek. Aku kasihan ngeliat papi aku selalu dibohongin sama Adriana. Dan syukur-syukur kalau misalnya papi udah tahu, papi langsung ceraiin tuh Adriana. Biar papi tuh bisa dapet istri yang lebih baik yang mencintai dia dengan tulus. Maaf ya, Nek. Cang banget nih anak mulutnya. Bahaya nih kalau Reva sampai tahu boy mantannya Adriana. Gak boleh didiemin. Dio, lain kali kamu gak usah ngeladenin Kak Reva kalau dia ngajak ngomong kamu, ya. Apalagi kalau Kak Reva nanya-nanya tentang Kak Adriana ke kamu. Jangan pernah sebutin namanya Kak Boy sedikit pun. Pokoknya nama Kak Boy gak boleh disebutin ke siapapun juga, Dio. Ya, lain kali kamu mendingan diem aja. Terus kalau Kak Boy sampai datang ke rumah, kamu mendingan pura-pura gak kenal aja. Diem aja, belaga bego. Kayak patung. Bisa. Ngerti, Ma. Karena gini, Dio. Kak Reva itu kan nanti gak suka kalau ngeliat Dio ngobrol sama Kak Boy. Bisa-bisa Kak Reva ngadu ke papinya, terus Kak Adriana diadu domba. Terus kalau Kak Adriana diadu domba, gimana? Kan Kak Reva jahat. Ntar Dio lo yang rugi. Kalau kita tiba-tiba dibetein sama papinya Reva, terus diusir dari rumah kita, tinggal lagi di gang. Gak bisa makan kayak dulu. Kita hidupnya susah. Dia mau? Enggak, Ma. Berarti Kak Reva jahat dong, Ma. Nah, pintar tuh Dio. Kak Reva jahat. Mendingan Dio gak usah banyak ngomong sama Kak Reva. Gimana? Oh, ya. Pintar. Mama mana? Masih di dalam lagi ditangani sama dokter. Ya Allah. Kurang ajar, Sedaya. Kenapa lu? Hah? Si Raya makin kurang ngajar, Tan. Tadi kita dikerjain oleh dia buat masangin ban angkotnya Ian dan Dado. Iya, bener Tan. Kita semua udah bener-bener bikin malu sama Raya. Dan lu tahu kan, kita nggak mungkin lawan perintahnya Raya. Lu ingat kan Tan pesan Bang Kobar? Kalau kita nggak boleh ngelukain Raya. Bahkan buat ngedeketin Mondi aja, kita udah nggak boleh Tan. Jujur ya, gue gak ngerti soal pemikirannya Bang Kobar. Raya itu siapanya dia sih? Cuma anak dari musuhnya dia. Dan dia selalu ngebela. Kemarin, gue nyikat Mondi, gue yang kena omelan. Gue rasa pikiran dia tuh gak waras deh. Lo barusan bilang apa? Hah? Lo bilang gue gak waras? Enggak Bang. Gue cuma... Coba lo bilang sekali lagi. Lo bilang sekali lagi!
Maaf, Bang. Maaf. Gua tahu lo semua kesel sama gua. Karena gua sayang banget sama Raya. Kenapa gua sayang sama Raya? Kalian gak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu, gua sayang sama Raya. Itu lebih. Sayangnya dari nyawa gua sendiri. Gua akan korbankan apa saja. Demi keselamatan Raya dan kebahagiaan Raya. Jadi kalau ada macam-macam sama Raya, gua habisin lo semua. Oke, latihan hari ini selesai. Boy. Tunggu. Boy, kamu jangan salah paham ya. Aku belajar bela diri ini sebenarnya buat aku, bukan niat aku pengen deketin kamu atau pengen balikan lagi sama kamu. Kamu jangan salah paham. Aku memang pengen belajar bela diri supaya aku pintar, supaya aku bisa menjaga diri aku sendiri. Karena belakangan ini tuh aku dikejar-kejar gitu sama penjahat gitu. Terus aku nggak bisa jaga diri aku baik-baik, jadinya aku mau belajar gitu. Gimana caranya kalau misalkan tangan kita dipegang gitu, ngelaknya gimana gitu. Harus begini, aku nggak ngerti triknya gimana. Adriana, tadi kan kita barusan udah latihan sama yang lain. Tadi kan yang kamu aja cuma gitu doang, Boy. Aku urgent banget nih, butuh yang lebih detail lagi. Yang gimana cara nangkis kalau aku tuh tangannya dipegangin gitu. Aku harus gimana? Masa aku ngulek doang sih? Kenapa sih kamu gak mau ngajarin aku? Kamu benci banget ya sama aku. Ya enggak lah, siapa juga sih yang benci sama lu? Malahan gue rugi kalau benci sama lu. Iyalah Boy, kamu kan pernah bilang sama aku kalau membenci seseorang itu dosa, ya kan? Ya udah ajarin aku, urgent. Nah, ada Bang Chandra nih. Bang, bisa bantuin Adriana nggak? Aduh, ngapain sih Boy minta bantuan sama orang lain? Boleh. Nah, ada keluhan. Katanya dia sering dipelintirin sama orang. Dan dia pengen cari tahu cara melepaskan itu tuh gimana. Oh, ngelepasin diri? Ya. Ayo, boleh. Oke, ya. Pelan-pelan kali ya. Ya. Lihat ya. Ya, kayak gini awalnya. Lihatin ya. Pertama, tangannya diginiin. Balikin, langsung tekuk balik, kakinya diginiin. Udah paham? Kalau masalah paham sih kayaknya aku paham betul. Kalau teori sih ngerti, tapi kalau praktek gak bisa. Kayaknya kamu harus praktekin aku deh. Kayak tadi gimana? Praktek gimana tadi? Yang itu, Bang, silakan lanjut Bang. Soalnya gue buru-buru nih mau pergi. Boy? Ya. Gak sih ada deh gue sentuhan sama Boy. Ya. Oke, jadi pertama mesti kita lakuin adalah Paham. Ngerti, gak perlu praktek. Jurus menghilang. ya jadi, oke. Gimana ya caranya supaya Macan itu cepat melunasi utangnya ke Adriana? Harusnya mah kemarin dijual aja mobilnya. Tapi kan kemarin ada si ulat keket. Ntar malah ngejekin Macan. Itu namanya gak cocok. Gimana dong? Apa ini, Boy? Duit 10 juta, Ma. Buat Mama pakai. Ada ini juga, Ma. Ini tabungan Boy. Isinya sekitar 30 jutaan lah, Ma. Jadi kalau Mama mau pakai, nih, Mama pegang aja.
Dan Mama tenang aja. Papa udah nawarin motor Harley Papa. Dan besok udah ada yang mau ngeliat. Oh, kok dijual sih, Pak? Loh, Papa kan juga mau patungan buat ngembalin duit ondel-ondel model itu. Ya Allah, seharusnya utangnya Macan itu kan masalahnya Macan ya. Kenapa jadi Papa sama Boy kebebanin? Gak. Ini gak cocok namanya. Jadi gimana nih? Macan harus gimana? Macan telepon aja lagi sama pembeli mobil itu. Iya deh. Tapi ada bonusnya kan, Pak? Enggak ada. Sebentar ya, Pak. Ada telepon. Sebentar. Halo? Halo, Pak. Saya Ibu Marisa yang kemarin mau jual mobil. Kenapa ya, Bu ya? Saya nggak kenapa-kenapa, Pak. Saya masih tetap mau jual mobil saya loh, Pak. Ya, kalau boleh kurang lagi sih nggak apa-apa, Ibu. Wah, Pak. Jangan dikurang-kurangin dong, Pak. Ya, soalnya saya juga ini lagi lihat-lihat mobil, Bu. Saya udah cocok, harganya juga udah cocok. Kalau Ibu boleh kurang, boleh. Pak, tunggu dulu, Pak. Aduh, itu nggak cocok namanya, Pak. Mendingan gini, Papa beli aja mobil saya. Ya, Pak ya? Oke deh, dikurang-kurangin dikit nggak apa-apa deh. Tapi saya butuh uangnya sekarang. Gimana, Pak? Cocok, Pak? Ya udah. Ibu ke kantor saya aja ya. Kita transaksinya di kantor saya. Ibu tahu kan kantor saya? Tahu, Pak. Tahu. Ya udah. Baik, Bu. Saya tunggu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Macan harus siap mental sekarang. Kesana, kesini, nggak apa-apa. Naik taksi, nggak apa-apa. Yang penting utang selesai. Sampai jatuh. Oke. Mendingan sekarang kemana ya Macan? Macan mendingan pulang aja daripada ntar Macan ke kantor. Terus si Keketnya nongol tiba-tiba. Cai. Stres. Soalnya Keket itu kan kayak makhluk tamu yang nggak diundang, pulang juga nggak diantar. Pak, pulang aja ya Pak. Pulang aja deh, cocok. Gimana Yan? Om, sebelumnya Yan mohon maaf nih Om. Setoran hari ini dikit Om. Wah Yan, lumayan juga buat pemula. Nih bonus buat lu. Wah, makasih banyak ya Om ya. Makasih banyak Om. Ya udah kalau gitu, Yan sama Dado langsung pamit aja Om. Soalnya kita lagi UN, kita harus belajar Om. Harus Om. Itu emang harus Yan. Om doain juga semoga ujian nasional lu pada lancar ya. Amin. Ya udah Om, kalau gitu Ian sama Dado langsung pamit Om. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak nyangka, tuh anak hebat juga. Sambil bekerja, semangat buat belajar. Sama anak buah barunya yang kamu nyetor sama kita. Emang kenapa? Masalah buat lu pada, hah? Supir angkot di sini harus bayar setoranku. Suwe lu pada ya. Gua kagak pernah ikut campur urusan lu malakin supir angkot di sini. Tapi jangan gua diikutin malakin juga, ah? Kalau begini caranya, mendingan gue yang jadi preman, lo yang jadi supir angkotnya. Mau? Hah? Bacotnya keren juga. Atau gini aja, kalau lo mencari masalah sama gue, jangan di sini. Tuh di sono lebih lega. Hah?
Dengar lo ya. Lo harus henggang dari sini. Mulai sekarang, kagak boleh ada yang minta uang keamanan dari supir-supir. Hah? Kecuali mereka harus setor sama gua. Paham lo? Oke. Gue mengaku kalah. Dan daerah ini menjadi daerah kekuasaan lo. Bagus. Pergi lo. Boy. Kok Om jadi kayak gitu sih, Om? Jadi malak-malakin supir lain? Enggak, Boy. Gue cuma gertak mereka. Lagi pula, buat apa sih gue makan pencarian orang kagak berkah, Boy? Tapi gue janji, gue nggak akan mengutin uang keamanan dari supir-supir. Gue janji, Boy. Alhamdulillah. Ya bagus lah, Om. Ya mudah-mudahan aja orang-orang itu bisa sadar ya, Om ya. Oh iya, Boy. Makasih ya. Karena ada lo, gue bisa berdiri. Tapi kalau nggak ada lo, tadi gue bisa kalah sama mereka. Terima kasih sama Allah, Om. Karena ini pertolongan dari Allah. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Om ya. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Wih, rajin banget nih kayaknya nih. Gua kagum nih sama lu, Kinar. Kenapa nggak sekalian ke salon aja tuh, biar laku. Saran aja sih. Siapa yang mau jual motor emangnya? Maksud gua tuh bukan motor. Biar lu tuh cepet laku, itu maksud gua. Saya tadi juga dia dibilang, ntar lagi ya. Hitungan waktu deh. Gue itu bakal jadian sama senior kampus gue. Titik. Oke, gue jadi penasaran nih. Pengen cepet-cepet ketemu. Siapa sih orangnya? Gak akan gue kasih tahu. Oke, gue gak akan kasih tahu sampai gue jadian sama dia. Jadi sebelum itu, karena lu udah ngatain gue, Lu kok begitu sih mainnya? Gue siram nih, hah? Mau gue mandi. Jangan bener baik. Nah, kopinya. Si Neng kemana ya si Neng teh tidak pulang-pulang ya teh? Terus kumaha bah mau disusul? Disusulin kemana? Nah, daripada disusul bingung kemana ya, mendingan ditelepon handphonenya. So, ditelepon ke mana, brother? Handphonenya kan sudah hilang lama pas diculik sama si Kobar. Hari kamu. Iya. Hampura. Telepon ke handphone saya. Hah? Kamu teh kalau heureuy tidak lucu, tahu kalau kayak gitu. Pisan kamu dong. Saha nu heureuy, Abah? Wadadang, sarding. Pas tadi saya nganter ke Neng Raya sekolah, Neng Raya teh nginjem handphone ke saya. Ku saya teh diinjemkeun. Saya teh lupa. Gitu. Jadi Neng Raya yang pegang handphone saya, Bang. Tuh kalau gitu mah. Ngomong atuh, brother. Oh, biasa aja waktu. Aduh, tidak aktif, euy. Bah, keur di jalan meureun, keur naik motor. Bah, dipikir-pikir kalau kata saya mah mendingan lapor si Kemot. Pasti si Neng lagi bareng sama Kemot. Eta pisan. Ya? Eta pisan. Paling bener itu. Sabar ya, Mon. Mendingan kita terus berdoa aja biar mama kamu cepet sembuh. Halo, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemot, si Neng sama kamu tidak? Enggak, Bah. Raya lagi nggak sama saya. Terus si Neng kemana tuh? Sama siapa tuh? Ini saya sekarang lagi ada di rumah sakit, Bah, jagain mama. Nungguin mama saya lagi di ICU. Hah? Si mama ke ICU? Sakit apa, Kemot? Iya, tadi mama kecelakaan. Innalillahi. Iya, di mana dia dirawat? Rumah sakit Medika, Bah. Oh iya, sudah tuh Kemot.
Jadi saya langsung ke sana aja lah kemod ya. Sian pisan si Neng Anis. Aduh, ini bisa. Saha, bah, saha. Tenang. Cerita tuh, bah. Si Teh Manis kecelakaan berarti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayeuna di ICU Rumah Sakit Medika. Bapak kemana berdiri begini, bah? Oh, gila tuh. Orang mau nyusul, Bah, ini. Saya juga ikut. Ikut atuh, bah, saya. Sebentar atuh, bah. Sami-sami, bah. Doakan atuh, Bra, doakan. Siap. Ayo Rompi, mana Rompi ya? Aduh. Wah, jaketnya keren nih. Kayaknya kalau gue pakai buat di motor cocok juga nih. Tapi duit gue cukup nggak ya? Ya, duit gue nggak cukup nih. Gue cari yang lebih murah lagi deh. Kamu suka ya sama jaket ini? Om Kobar? Memang jaket ini bagus banget kalau kamu yang pakai. Atau kamu mau yang lain lagi? Yang ini? Yang mana? Semuanya, yang mana yang kamu mau kamu ambil, biar saya yang urus, saya yang bayar. Nggak usah Om, saya nggak enak. Makasih Om. Kamu jangan nolak dan jangan gak enak sama saya. Raya, saya sayang sekali sama kamu. Kebahagiaan saya adalah membuat kamu bahagia. Jadi, kalau kamu masih menolak, biar saya yang pilih dan saya akan kirim banyak jaket ke rumah kamu. Ini, yang semuanya saya beli. Nggak usah Om. Makasih banyak Om, satu aja. Tapi Raya nggak enak sama Om. Raya terlalu banyak repotin Om. Kamu jangan bilang seperti itu. Dan jangan berburuk sangka sama saya. Ini ya, yakin? Sebentar. Gak apa-apa kali ya, sekali-kali gue nerima kebaikan Om Kobar. Buat nyenengin hati Bang Kobar juga sih. Apalagi dengan dekat sama Bang Kobar, anak BC nurut dan takut sama gue. Tadi aja pas anak BC ngerjain Ian sama Dado, itu pasti karena anak BC takut sama Om Kobar. Berarti secara gak langsung sebenarnya Om Kobar udah banyak nolongin gue. Gue juga harus bisa bikin dia bahagia. Nah, ini sekarang menjadi jaket kamu. Ayo. Makasih banyak ya Om. Tapi Om, saya boleh langsung pulang nggak? Boleh, dan saya akan antar kamu. Ayo. Oh, nggak usah Om. Lagian kan Raya bawa motor. Saya harus memastikan kalau kamu pulang dalam keadaan selamat. Jadi, biar saya yang kawal, saya yang antar, ya? Duh, kalau sampai rumah, gue takut Om Kobar malah berantem lagi sama Abah. Tapi bagus juga sih kalau gue gunain kesempatan ini untuk ngakurin Abah sama Om Kobar. Lagian, Abah juga kan sebenarnya nggak mau musuhan sama Om Kobar. Iya benar. Semoga aja lambat laun gue bisa jadi mediator perdamaian Abah sama Om Kobar. Ayo. Ya Om. Nah, gue jadi semakin gak sabar nih pengen praktekin gaya-gaya yang tadi gue udah diajarin. Wow, hebat anak mama. Oke. Mama, mau kualat. Enggak. Jadi udah bisa gaya apa? Gaya kodok, gaya bebek, gaya batu. Berenang itu mah. Ya belum lah, Ma. Namanya juga baru belajar ha. Belum lancar banget, Ma.
Setidaknya sekarang Adriana sudah punya basic. Dan Adriana tidak akan pernah takut sama Reva. Nggak takut sih nggak takut. Tapi buruan dong belajarnya yang jago. Ha gitu. Kok malah mama yang ngajarin kamu? Soalnya aduh Adriana kamu nggak tahu sih. Gimana ngeselinnya tuh anaknya si Bayi. Ngerti. Mama tangannya biru nih. Nanti kalau mama retak gimana? Jangan dong mama. Hati mama udah retak. Ma gini aja nah. Aku kan udah belajar trik-triknya, aku udah ngerti sekarang. Aku udah belajar di dojo, diajarin sama Boy beberapa triknya. Buat nangkal segala macam semuanya aku udah belajar. Nah, ya kan Ma, aku sekarang mau nyamperin Reva. Aku mau kasih dia pelajaran. Dia berani-beraninya kayak begitu sama nyobes, nyonya besar tercinta. Ini gak bisa dibiarin. Sebentar Ma. Pinter nih anak. Emang gak sia-sia punya anak kayak Adriana. Kak Adriana mana? Ke atas tadi nyamperin Kak Reva. Biarin kakakmu itu mau kasih pelajaran buat Reva. Aduh. Kenapa sih dia tadi? Jangan. Lah? Tadi Tio di kamarnya Kak Reva udah taburin kelereng. Aduh sekarang mama ya aduh. Dia gimana sih? Itu kakak kamu ke atas. Riana. Ada-ada aja nih anak sih. Sakit? Duh, lantainya? Kamunya? Kok lantainya? Ma, aku punya banyak uang untuk ganti lantai. Tapi ganti paha aku yang sakit dan luka ini susah, Ma. Kamu gak asuransi, nak? Pusing deh mama kalau kayak gini. Bawa aja ya ke tukang urut ya. Aduh, kenapa Adriana? Apa sih ini kerjaan siapa? Nih unyil kayaknya nih. Dio, ngapain juga sih? Kamu pakai taro-taro kelereng di sini? Maaf, Ma. Kak, aku cuma kesel sama Kak Reva. Soalnya tadi Mama ngomong sama aku. Katanya Kak Reva jahat sama Kak Adriana. Makanya aku kerjain Kak Reva. Kena kan? Yang kena bukan yang di dalam. Nih, kakaknya sendiri. Aduh, untung mama sayang sama anak kesayangan mama ini. Ngomong sama ini. Ini dari tadi kenapa ya? Kok ribut-ribut sih depan kamar aku? Kita turun. Ini kelerengnya Dio kan? Oh, aku tahu. Ini pasti tadi sebenarnya Dio mau ngerjain aku kan? Pasti disuruh sama mama kamu kan? Oh, tapi sayangnya aja malah senjata makan tuan ya. Nih, ini nih malah kena. Satu hal yang harus lo tahu. Masalah ini belum kelar. Lo bakal kena batunya. Bukan senjata makan tuan. Batunya lo telan tuh sekalian. Bye. Hati-hati, encok tuh. Non, ini teh Surti. Bi. Buset, Bi. Hati-hati. Aduh, ini teh apa non? Astagfirullahaladzim. Untung teh ada non. Coba kalau nggak ada, aduh, Surti teh bisa jengkang kayak begini. Aduh, kerjaan siapa ini teh? Bibi tuh juga harus hati-hati. Kalau jalan tuh jangan ngebut-ngebut, oke? Harus direm-rem tuh kakinya. Iya benar. Ini ya biasa, Bi. Kerjaan siapa lagi coba kalau bukan adiknya Adriana. Kayaknya sih dia disuruh sama mamanya Adriana deh. Tahu deh, emak anak sama semua. Aduh, itu teh anak sama emak sama kakaknya. Anak sama emak sama kakaknya sama aja ya.
Kok bisa ngikutin kelakuannya ya? Turunan tuh Bi udah. Hah, kalau begitu kita teh sekarang mesti hati-hati non. Kalau enggak kita banyak dikerjain ya. Iya, Bibi juga ya. Oh iya benar. Yaudah, jalannya hati-hati Bi. Iya benar. Tapi ini teh banyak. Yaudah Surti mau beresin aja ya. Iya Bi, hati-hati. Heeh.